Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan doa awal majelis. Bisa mengikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wassi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubti'an bila misal. Falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu an kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas anugerahnya yang luar biasa berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita berharap mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita setiap malam Kamis, mengambil ilmu hikmah dari kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad Bahash bin Hasim Ba'alawi. Kemarin sudah kita buka muqaddimah daripada kitab Sulamut Taufiq. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini kita benar-benar bisa selalu mendapatkan taufik. Taufik itu kemudahan. Taufik itu mahal Pak, Bu. Taufik itu kemudahan dari Allah dalam beribadah. Jadi kita bisa sholat maghrib berjamaah, kemudian kita isi waktu-waktu antara maghrib isya ini dengan ngaji, kajian ilmu. Ini semata-mata taufik, kemudahan dari Allah. Nah, kita berharap memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini kita selalu mendapatkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan
ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab ini, mengatakan as'alullahal karimah, aku memohon kepada Allah Zat yang maha mulia, Zat yang maha karim, ayyaj'ala dzalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaihi. Mudah-mudahan karyanya beliau ini, kitab ini, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah, walahu, dan ikhlas murni karena Allah, wa fihi, juga karena Allah, wa ilaihi, dan kembalinya kepada Allah, mujiban li qurbi, mudah-mudahan menjadi suatu amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa zulfa ladaihi ayyuwafiqa man wafaqa alaihi lil amal bimuqtadahu summa taraki bitawadduti bin nawafil liyakhussa hubbahu wa wulahu. Jadi beliau berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal beliau ini, mengarang kitab ini, diterima oleh Allah semata-mata karena Allah. Beliau bisa melakukan ini yang karena Allah, minhu, dari Allah, walahu, dan ikhlas karena Allah, dan kembalinya juga kepada Allah, bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun, kita akan membahas satu kewajiban yang Allah wajibkan, ya. Jadi ada kewajiban kita sebagai seorang mukallaf, ya. Kewajiban bagi orang yang mukallaf. Faslun, membahas satu fasal, yajibu ala kafatil mukallafi, wajib bagi setiap orang mukallaf. Orang mukallaf itu ya seperti kita ini Pak, sudah balik, sudah mendapatkan beban syariat Islam, itu namanya mukallaf. Jadi kalau tanda-tanda balik itu dalam kitab Safinah, yaitu alamatul bulugh salasah, tandanya anak manusia Nabi Adam itu kalau sudah balik, tanda-tandanya satu, pertama mimpi basah, ikhtilam. Yang kedua, untuk perempuan yaitu keluar darah haid. Nah yang ketiga ini, yang terakhir, tidak hanya khusus laki-laki dan perempuan, laki perempuan juga bisa ditunggu. Mimpi basah kok enggak, ya, ikhtilam, keluar darah haid kok belum, maka umur melalui umur 15 tahun. Umur 15 tahun kok belum mimpi basah, belum ikhtilam, dan juga belum haid, berarti ini anak baliknya lewat umur. Lewat apa Pak? Umur. Tapi umur hitungan kalender Hijriyah, bukan Masehi. Gitu nggih. Makanya kita harus tahu anak kita itu lahirnya bulan apa? Bulan Islamnya. Nah ini. Nah, kalau anak itu sudah balik, sudah melewati fase ini tadi, ikhtilam, mimpi basah, atau sudah haid, berarti sudah dia mendapatkan beban syariat Islam. Itu namanya mukallaf. Nah, di sini ada kewajiban dalam kitab Sulamut Taufik ini. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengajak kepada kita supaya tahu apa saja kewajibannya orang mukallaf. Yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam, wajib bagi setiap semua orang mukallaf, wajib untuk masuk ke dalam agama Islam, wasubutu fihi, dan menepatinya, tetap di dalam agama Islam, ala dawam, selama-lamanya. Apa yang dimaksud dengan ala dawam? Yaitu
ai bila inqita'i ilal mauti alal Islam. Jadi yang dimaksudnya setiap orang Islam, setiap orang mukallaf, setiap orang mukallaf wajib bagi dia masuk ke dalam agama Islam dan menetap mulazamah, menetap di dalamnya ala dawam, tidak boleh putus sampai mati, sampai meninggal tetap dalam keadaan Islam. Nah, ini yang dimaksud dengan ala dawam. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan tamamun nikmati al-mautu alal Islam, sempurnanya kenikmatan itu meninggal atau wafat dalam keadaan beragama Islam. Nah, ini cita-cita terbesar kita sebagai orang Islam. Maka kita harus khawatir, jangan merasa aman. La sabila ilal aman. Tidak ada jalan merasa aman. Ya. Siapapun itu, mau ustadz, mau kiai, ya, mau ulama besar, punya pesantren, punya jamaah ribuan, ini yang ditakutkan, Pak. Meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Nah, ada amalan-amalannya, ya. Amalan-amalan yang bagus yang diamalkan, termasuk membaca Ratibul Haddad. Membaca Ratibul Haddad ini bagus, Pak, ya. Kemudian selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah dengan biha, dengan kalimat la ilaha illallah bi husnil khatimah. Atau dari guru kami Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki mengajarkan satu amalan yang bagus yang bikin kita mudah-mudahan bisa mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah ini meninggal dalam keadaan sudah tidak membawa dosa, ya, dosa-dosanya sudah diampuni sama Allah, ya. Mungkin dia sakit bertahun-tahun, sabar, tidak pernah mengeluh, tidak pernah, apa bahasa Jawanya, Pak, tidak pernah sambat, ngersullah, nggih, laras baca, tidak pernah ato, tidak pernah, sabar. Nah, dengan kesabarannya itu dosa-dosanya dilebur, disepuro kali Gusti Allah. Oke. Itu sampai kita diajarkan husnudzon juga sama guru kita itu, kalau ada orang meninggal, kok meninggalnya melet, matanya ke atas, misalnya gitu, kita diajarkan, oh ini siapa sih yang tidak sakit nahan ketika dicabut? Rasulullah saja ketika dicabut, ya, rohnya beliau keluar keringat sebesar biji jagung. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan, ya, setiap orang. Jadi ketika ditarik pasti ikut pandangan mata itu. Oke, disunahkan untuk ditutup kalau sudah nyawanya tidak ada. Nah, kita diajarkan, saking beratnya menahan rasa sakaratul maut itu, kita diajarkan husnul dan prasangka baik. Ini meninggalnya husnul hati, sakit bertahun-tahun, sabar, ya, tidak mengeluh, tidak ngersulo, dan aduh, ya Allah, dan gitu, tidak mengeluh, sabar, dia kayak tidak sakit, itu biasa menahan. Nah, siapa tahu dengan sabar itu dosa-dosanya diampuni. Makanya kata guru kami, husnul khotimah itu artinya wafat mboten gembel dosa. Apa bahasa Indonesia? Meninggal tidak membawa dosa. Itu makna husnul khotimah. Ya, jadi macam-macam bentuk caranya Allah itu agar hambanya kayak apa biar husnul
khatimah. Nanti kapan-kapan kita bahas gitu. Nah, kata Sayyidina Ali yang dimaksud dalam kitab Sulamut Taufiq ala Dawam di sini yaitu bila ingkito ilal maut ala Islam. Ya, hendaknya bagi setiap orang mukallaf itu masuk ke dalam agama Islam menetapi mulazamah di dalamnya ala dawam atas langgeng. Langgeng di sini tidak putus-putus sampai meninggal, tetap dalam keadaan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan Islam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kata Sayyidina Ali, tamamun nikmah al-mautu alal Islam. Yang dinamakan kesempurnaan nikmat itu wafat meninggal dalam keadaan Islam. Wal iltizamu ma lazimah, dan siap melaksanakan segala kewajiban-kewajiban alaihi baginya minal ahkami daripada hukum-hukum Islam. Jadi wajib bagi setiap mukallaf untuk siap melaksanakan daripada hukum-hukum Islam yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atas lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimma yata'allaqu bi af'alil mukallafin, yang terkait dengan aktivitas orang-orang mukallaf, baik hukum wajib, was sunnah, wal mubah, wal makruh, wal haram. Nah ini, jadi kalau sudah dia masuk dalam Islam dijelaskan. Makanya kalau ada orang baru masuk Islam harus dibina, ya, ada semacam pembinaan khusus, ya, mu'alaf center atau pembinaan mu'alaf itu bagus, ya. Mudah-mudahan kita bisa itu yang membina, ya. Di bawah ini sudah ada. Jadi kalau sudah masuk dalam Islam, wajib dia untuk menerima sesuatu yang wajib untuk dilakukan daripada hukum-hukum Islam. Fama yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan. Begitu juga dia harus mengetahui sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Apa saja orang Islam itu kalau sudah masuk Islam wajibnya apa? Sholat. Ay ma'rifatu wa i'tiqaduhu, dan meyakini bil qalbi dengan hati mutlaqan. Ay fi sholati wa ghairiha. Jadi kalau sudah masuk dalam agama Islam wajib dia mengetahui apa saja yang menjadi kewajibannya dan meyakini di dalam hati secara mutlak, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Wa nutqu bihi bil lisan, dan mengucapkannya dengan lisan fil hal seketika itu. In kana kafiran, kalau dia itu orang kafir atau mau masuk Islam atau dia murtad, ya. Kalau dia orang kafir, seketika dia hendaknya mengucapkan dua kalimat ini. Wa illa, kalau dia bukan orang kafir, bi angkana musliman fa fi sholati, maka cukup di dalam sholat. Kalau dia bukan orang kafir, bukan orang yang murtad, maka dia cukup mengucapkan dua kalimat syahadat itu fi sholat, di dalam sholat, yaitu tahiyat akhir dan tahiyat awal. Itu ya, syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kesempatan kali ini kita diajak membahas oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, membahas makna dua kalimat syahadat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi syahadat itu ada dua, syahadat tauhid
dengan syahadat Rasul. Kita sudah hafal syahadat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, wa asyhadu an la ilaha illallah itu syahadat tauhid, dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadat Rasul. Nah, dibahas oleh beliau. Monggo pelan-pelan mawon nggih, alon-alon. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa makna asyhadu, adapun makna artinya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu artinya aku, secara literal, secara arti bahasa, asyhadu aku bersaksi, an la ilaha tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah illallah kecuali Allah. Kata ulama, Pak, kalau kita baca zikir ini kan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebagus-bagus, seutama-utamanya zikir itu zikir la ilaha illallah. Makanya Abuya Sayyid Muhammad bin Alal Al-Maliki, gurunya para kiai habaib di Indonesia ini, bahkan sedunia, itu ada zikir yang bagus yang bikin insyaallah husnul khatimah yang mengamalkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Itu dibaca 4 kali, Pak. Nggih. Siap nggak diamalkan? Nggih. Masjid Al-Munawwar Rapak itu ngamalkan. Masjid Dahor ini. Jadi kalau setelah sholat monggo diamalkan secara pribadi masing-masing dan dibaca bareng-bareng. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Nanti kapan-kapan tak ketik fotokopi nggih, itu mawon nggih. Itu dibaca 4 kali selesai sholat, insyaallah diberikan husnul khatimah. Nah, ini takut kita Pak nggih. Nah, ini kita bahas makna syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama, hendaknya engkau mengetahui, wa ta'taqida, dan hendaknya engkau selain ngerti, paham, wa ta'taqida, dan meyakini di dalam hati, wa tu'minu, dan mengimani, wa tusaddiqu, dan membenarkan. Ini makna. Jadi ketika kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah illallah kecuali Allah. Makanya kata ulama, ketika kita tahlilan malam Jumat atau tahlilan ada orang meninggal, nggih, mulai malam pertama sampai malam ke-7, ketika baca zikir ini, la-nya itu dibaca panjang. Yang pertama, makanya ulama-ulama kita, guru-guru kita dulu nggih, baik, guru-guru kita di TPA, TPI, guru-guru di madrasah, di langgar, itu kalau mimpin tahlil biasanya la ilaha illallah. Itu ada maknanya, Pak. La itu kalau dibaca panjang, dosa-dosa kita diampuni, Pak. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar itu ada. Jadi kalau la nafi, kalau dalam ilmu nahwunya itu la yang pertama itu artinya la nafi, ora ono pangeran. La ora ono pangeran, gak ada Tuhan sama sekali. Illallah, apa illallah artinya? Kejaba Gusti Allah. Jadi dibaca, ditekan tuh, la ilaha illallah. La-nya itu la nafi, illallah isbat, menetapkan. Illallah nek cara Jawane ora ana pangeran illallah, mau Allah, nek Allah. Yang Jawa Tengah, Jawa Timur paham nggih bahasa saya?
Nggih. Jadi orang pangeran illallah kecuali Allah, tidak ada Tuhan. Kok kita baca ini kemudian kita menganggap ada kekuatan yang lebih hebat daripada Allah, berarti tauhid kita masih dipertanyakan. Nggih. Makanya kitab Sulamut Taufik ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi ini dari Yaman ini, kitab yang dasar, yang tipis ini membahas 3: tauhid, fikih, tasawuf. Ya, yang bab pertama ini tauhid. Maka kalau kita sudah terbiasa baca la ilaha illallah, kok kemudian di kehidupan sehari-hari kita kok mumet, menganggap ada kekuatan yang lebih hebat daripada kekuatan Allah, berarti zikirnya ini perlu dipertanyakan. Orangnya maksudnya, bukan zikir. Ngamalkannya dulu. Oke. Contoh, boleh saya contohin Pak? Boleh nggih? Boleh. Nek buatan dicontohi kadang-kadang buatan mudeng. Kadang-kadang perlu dicontoh. Nggih. Di Jawa, bukan di sini. Panjenengan mesem Sido Mulyo wong Jawa Sido Mulyo. Ya Sido Mulyo tenan. Sido dadi dhuwur ngono. Jadi gini, kadang-kadang kita baca la ilaha illallah, paham maknanya. Wa ta'lama, ngerti, paham. Wa ta'taqida, meyakini. Wa tu'minu, mengimani. Wa tusaddiqu, dan membenarkan Allah ma'budu bihaqqin, tidak ada yang berhak untuk disembah fil wujudi, di dalam wujudnya, illallah, kecuali Allah. Kita paham la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan. Wis gak ada pangeran babar pisan. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Illallah, kecuali Allah. Illallah. Maka ditekan itu tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditancapkan subut. Jadi antara nafi dan isbat. Nafi itu meniadakan, tidak ada Tuhan jenis Tuhan kaya apa gak ana pangeran. Tuhan itu hanya satu, illallah. Kemudian kita di dalam kehidupan sehari-hari, oh sawai gak panen-panen, iki musim ketiga, musim kemarau, ayo gawe sajen yuk. Ditaruh mana? Ditaruh wit beringin itu kan sepuh. Sebelum ada kampung ini, sebelum ada desa ini, wit itu wis ono di sini pohon itu. Akhirnya dia menganggap berarti karena kita tidak membuat sesajen di pohon itu, ini yang menyebabkan kemar. Contoh, di sinilah nggak ono ya. Kok masih ada ya? Di zaman milenial Pak. Kok masih ada kayak gitu ya, berarti dipertanyakan. Oke. Berarti dia menganggap apa Pak? Ada kekuatan yang lebih hebat daripada kekuatan Allah. Padahal mau hujan, mau ndak hujan, pancen rezeki ini sakmono. Disyukuri mawon. Nggih, disyukuri aja. Nah gitu. Nah ini kan kenyataan. Atau gini, contoh dagang aja lah. Di sini kan banyak dagang loh. Misal dagang apa? Saya kan keturunan Lamongan. Lalapan kan katakan. Gini, lalapan. Gitu. Lalapan gak apa tutur bensin gak ngerti. Pokoknya berdagang. Ketika dia buka warung, katakan warung rame, malam itu bisa dapat 5 juta, ayamnya sekian ekor, bebeknya sekian ekor, nasinya setiap malam 10 kilo. Ya, amin. Amin kata ibunya. Kok jalan berapa meter, 10 meter atau 5 meter, ada orang buka lalapan juga, podo-podo lah. Wong Jawa nih, sama-sama orang Jawa. Kemudian dia bilang, ono pesaing meneh. Pangeran
rajin sholat, orangnya rajin sholat, rajin majelis, melo istighosah, rutin dekat sama kiai, kadang-kadang kiai yang didatangkan ke warungnya. Tapi karena dia ilmu tentang memahami tauhid ini kadang keliru, atau kayak apa tidak tahu ceritanya, dia menganggap oh ada saingan. Ini kan garai umat kepalanya sendiri ya gitu sih. Hati kita ini bisa bersyukur atau tidak sesuai dengan setelannya. Disetel. Kita jadi orang gembira, syukur, nopo boten, caranya bisa disetel. Nah gara-gara ada warung sebelahnya menganggap oh ono saingan nih. Ayo budal dukun kok batakan yang tidak pernah mandi itu misalnya. Loh, berarti dia menganggap satu, yang pertama dia sudah suudzon sama Allah, ada saingannya nih. Loh, pekerjaan itu boleh sama tapi rezeki tidak boleh, kan gitu. Makanya ada mafhum rezeki, ada pemahaman tentang rezeki, itu penting Pak. Jadi ilmunya memberi pengaruh kepada mindset, opini, pemikiran kita, kemudian bisa menjadi keyakinan. Jarak 5 meter, ada yang atau 7 meter atau 10 meter bikin warung, kerjaan sama. Akhirnya yang pertama sudah berkurang lagi rezeki kita ini. Misalnya, ayo sudah. Kalau perginya ke kiai tidak apa-apa, beli centong gitu, atau beli cobek, ya. Atau minta amalan sama kiai, Pak Yai minta amalan, dikasih amalan. 1, rajin sedekah. 2, sing jaga kudu ayu. Misalnya ngono, masakane sedep, gak usah larang-larang. Selain sedekah, nek bengi tahajud lah apik daripada budal dukun sing gak tahu adus. Kan gitu, bedanya lah tipis Pak nggih. Nah, kalau dia perginya ke kiai berarti dia alhamdulillah. Nah kalau perginya bukan ke kiai, wong pinter alias dan gitu misalnya contoh. Maka ini penting bagi kita untuk memahami la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada kekuatan yang lebih hebat illallah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Allah Al-Wahidul Ahad. Ya, di sini disebutkan Al-Wahidul Ahad, Allah itu zat yang satu esa, tidak boleh disekutukan. Kok kita sudah biasa istiqomah baca la ilaha illallah, kemudian kita menganggap ada kekuatan yang lebih hebat daripada kekuatan Allah. Contohnya pergi ke dukun itu tadi misalnya, berarti tauhid kita ada yang cacat. Pekerjaan boleh sama, tapi rezeki tidak boleh sama, kan gitu. Bensin, ya santai-santai aja, gitu, gitu. Karena dia yakin sama yang memberi rezeki, kan gitu. Ini contoh mawon, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Wahidul Ahad, Allah itu zat yang satu, tidak suka Allah itu disekutukan. Semua yang diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan Pak. Yang satu hanya Allah. Maka Allah paling tidak suka, paling tidak senang kalau Allah disekutukan. Paham gak? Al-Wahidul Ahad, Allah itu zat yang satu, Al-Ahad, Esa, Al-Awal, zat yang awal. Sebelum Allah menciptakan sesuatu, Allah sudah ada. Mulai kapan? Ya udah mulai kapan-kapan sudah. Sebagaimana angka 0 itu loh Pak, kosong itu. Mulai kapan kosong itu ada Pak? Ya tidak mulai kapan. Allah itu mulai kapan? Ya tidak mulai kapan. Sudah ada sebelum Allah menciptakan. Al-Qadim, dan yang dahulu. Sebelum alam raya ini diciptakan, Allah sudah ada terlebih dahulu. Alladzi la yakunu wujuduhu min ghairihi. Jadi keberadaan wujudnya Allah ini selain dari Allah, Allah itu sudah ada. Dan wujudnya Allah ini tanpa perantara, beda sama kita. Kalau kita perantaranya melalui ibu bapak.
Al-Hayyul Qayyum alladhi yaqumu bi nafsihi wa yastaghna an ghairihi fala yata'allaqu qawamuhu bi syai'in wa yata'allaqu bihi qawamu kulli syai'. Al-Hayyul Qayyum artinya Allah ini zat yang maha hidup, berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan selain Allah. Dan keberadaan Allah ini, wujudnya Allah ini Al-Hayyul Qayyum, zat yang hidup, yang jumeneng, zat yang keberadaan Allah ini, wujudnya Allah tanpa perantara sesuatu apapun. Wa yata'allaqu bihi, tidak ada hubungan dengan sesuatu apapun. Al-Baqi, Allah itu punya sifat Al-Baqi, zat yang langgeng, kekal, tidak akan musnah. Beda sama kita, kan gitu, nggih. Nah ini tauhid ini Pak. Ad-Daim alladzi la taghyiru al-awqat. Allah zat yang langgeng, sama baqi, tetap daim, langgeng, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah fana, musnah, dimakan oleh zaman. Tidak, itu tidak mungkin, itu mustahil bagi Al-Khaliq, Allah itu zat yang maha menciptakan. Ai wujudul makhluqat alladhi hiya aqwanu minal adam. Beda sama kita ini makhluk, kan gitu. Nah, ini kan harus kita tancapkan dalam diri kita dan anak-anak kita. Nah ini ilmu dasar Pak. Makanya kalau ada orang tua bilang gini, enggak Pak Ustaz, anak saya mau tak jadikan insinyur, ya monggo terserah. Enggak Pak Ustaz, anak saya enggak mau, saya suruh memperdalam agama, yang penting bisa sholat, bisa ngaji, terus dianggap cukup, misalnya. Keliru. Atau bahkan ada orang yang bilang, anak saya enggak usah mondok Pak Ustaz, enggak mau jadi kiai, enggak mau jadi ustaz, dia pengennya jadi loh. Yang bilang alumni pesantren harus jadi kiai itu siapa? Rusaknya kehidupan manusia ini di pos-pos kehidupan karena tidak paham tentang ilmu agama. Pulang dari pesantren sudah paham ilmu agama, mau jadi gubernur, monggo nanti jadi gubernur yang soleh, jadi dokter yang soleh, insinyur, kan gitu. Jadi pengusaha, jadi petani gitu. Nah ini, maka ayo, ini kitab bagus, kitab Sulamul Taufik, kitab dasar, hendaknya kita kaji juga, ya, bukan hanya bapak-bapak tapi anak-anak, tapi dengan bahasa yang sederhana gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat saya pribadi, buat menambah keimanan kita, kemantapan kita, dan mudah-mudahan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam diri kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah ucap yang kurang pantas. Akhirul kalam. Assalamualaikum.